Kamera rolling action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama 'alaina bi anwa'i ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasyirul haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya saya mampu berada di kesempatan kali ini demi untuk melaksanakan suatu kegiatan yang mulia, yakni belajar micro teaching, yang mana tugas ini adalah salah satu agar terpenuhinya tugas daripada metodologi pembelajaran PAI. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kamera rolling 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama 'alaina bi anwa'i ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasyirul haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga saya mampu berada dalam kesempatan yang barokah ini, kesempatan yang mulia ini, demi untuk mewujudkan terpenuhinya tugas daripada mata kuliah metodologi pembelajaran PAI. Maka dari itu saya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Karena dalam metodologi pembelajaran PAI di sini adalah menyangkut hal-hal yang baik, yang mana kita akan belajar mengenai metode yang baik sehingga nanti akan menghasilkan para generasi-generasi yang berkualitas yang baik pula tentunya. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja di sini saya akan memberikan materi yang mana tentang Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis. Sebelum kita jauh lebih dalam mempelajari tentang Al-Quran dan Hadis, kita harus tahu definisi sendiri daripada Al-Quran
Sementara hadis adalah ini dia dua definisi mengenai Al-Quran dan hadis. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau bisa digelarkan menjadi 23 tahun. Itu adalah Al-Quran, dan bisa ditambahkan dengan diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran. Sementara hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatannya, baik itu perkataannya, ataupun ketetapan daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang dimaksud dengan hadis. Sementara dari segi bahasa, ya, Al-Quran itu artinya dalam segi bahasa Al-Quran itu ialah bacaan. Kalau hadis dalam segi bahasa itu artinya berita atau khabar. Nah, itu dari segi bahasa. Ini dari segi istilah atau dalam ilmu ilmiahnya ada dari segi etimologi ataupun terminologi. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran dan hadis. Nah, begini. Al-Quran itu kan adalah suatu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti selain daripada atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Isa, diturunkan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, itu bukan dinamakan dengan Al-Quran. Meskipun itu pun kita punya kitab suci yang harus kita yakini. Tapi yang dinamakan dengan Al-Quran itu hanya satu, yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya di sana, pengertian Al-Quran pun adalah sebagai petunjuk, pedoman, segala apapun, pedoman, petunjuk, sebagai obat bagi umat manusia. Al-Quran itu sebagai penyempurna daripada agama-agama lain. Dulunya kan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu ada Nabi Isa dengan kitab Injil, ada Nabi Musa dengan kitab Taurat, ada dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan Al-Quran. Jadi jelas kitab suci dalam dari segi, kalau kita berbicara masalah kitab suci itu ada banyak. Kitab suci itu kan ada Al-Quran, ada Injil,
Daud alaihi salam. Itu keempat ini dinamakan kitab suci, berasalnya dari Gusti Allah, tetapi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan sebagai penyempurna bagi agama-agama lain itu hanyalah Al-Quran. Dan jelas bahwa Al-Quran itu harus, sebagai umat muslim kita itu harus menjadikan Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menerima Al-Quran itu tidak langsung, tidak secara 6.666 ayat dalam satu hari atau dalam satu kejapaan, dalam satu waktu gitu. Tapi dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Artinya apa? Kita sebagai seorang manusia perlunya belajar, dan belajar itu perlu waktu. Artinya tidak membutuhkan waktu yang sedikit. Perlu adanya pengorbanan waktu. Di sana ada pengorbanan tenaga, ada pengorbanan kesenangan kita terkuras. Itu yang dinamakan dengan menuntut ilmu. Nabi Muhammad pun istilahnya belajar bersama malaikat Jibril itu selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari, atau digenapkan menjadi 23 tahun. Itu belajar. Nabi Muhammad itu nabi istimewa. Nabi istimewa, padahal Nabi Muhammad itu bisa saja ya izin Allah langsung gitu, tapi tidak. Nabi Muhammad itu memilih dengan artinya mengikuti kebiasaan, tidak langsung. Bisa Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad secara langsung, artinya perlu waktu. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran. Sementara hadis dari segi bahasa itu artinya berita atau kabar. Kalau kita berhenti dalam segi bahasa, berarti begini. Misalkan ada reporter dari salah satu stasiun TV mengabarkan adanya suatu kejadian, itu pun dikatakan hadis. Nah, itu dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah itu lebih dispesifikkan lagi, lebih dikhususkan lagi bahwa hadis, maksud daripada hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan beliau, perbuatan beliau, ataupun ketetapan beliau. Contoh daripada hadis, daripada perkataan beliau sudah banyak kita dengar dan ketahui. Contohnya adalah yang Nabi Muhammad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadzafatu minal iman, atau al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa amalun bil arkani wa amalun bil lisani. Al-imanu yang melibasul taqwa wa zinatul haya'u wa famratul ilmu. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Itu contoh daripada hadis yang berkaitan dengan perkataan Kanjeng Nabi. Nah, kalau berkaitan dengan perbuatan Kanjeng Nabi, itu contohnya Nabi Muhammad menyuruh untuk berperang, berjihad. Nah, itu contoh daripada hadis yang berkaitan dengan perbuatan. Atau begini, Nabi Muhammad ada seorang sahabat meriwayatkan suatu hadis bahwa Nabi Muhammad itu selalu menyantuni anak yatim. Nah, itu pun menyantuni anak yatim itu pun adalah suatu perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dinamakan dengan hadis. Dan bagian-bagian hadis itu ada sanad, ada matan, ada rawi. Apa itu sanad? Sanad adalah silsilah yang mana menerangkan tentang datangnya dari mana suatu hadis tersebut. Contoh, Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh daripada sanad. Matanya apa? Matan itu adalah redaksi atau isi daripada suatu hadis tersebut. Contohnya,
man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Itu suatu daripada makan. Kalau rawi itu adalah periwayat, orang yang meriwayatkan hadis. Contohnya rawahu Bukhari, rawahu Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan lain sebagainya. Itu sama daripada bagian-bagian hadis. Dan kalau kita melihat dari segi tingkatan atau kualitas ya. Hadis itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Ada maudhu. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Kalau hadis sahih adalah hadis yang benar, artinya perawinya adil, perawinya tidak cacat dan tidak terputus dari sanad, itu yang dinamakan dengan hadis sahih. Adapun hadis hasan adalah suatu hadis yang kriterianya hampir memenuhi hadis sahih, tapi ada sedikit kekurangan. Salah satunya di perawinya atau di sanadnya itu ada yang cekcok atau ada yang sedikit perlu didiskusikan kembali kebenarannya. Mengenai hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang adanya kecacatan, tidak dobitnya para perawi, pelupa daripada perawinya dan lain sebagainya. Tapi daripada ketiga macam kualitas hadis ini boleh diamalkan. Sementara yang tidak boleh ialah tentang hadis maudhu, karena hadis maudhu itu adalah hadis yang palsu. Jadi tidak boleh kita mengatasnamakan Nabi Muhammad ya secara yang tidak, karena Nabi Muhammad pernah bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara atau mengada-ngada memberikan suatu hadis yang tidak benar, tidak benar-benar tidak Nabi Muhammad sebenarnya Nabi Muhammad tidak bersabda, tapi dia malah mengatasnamakan Nabi Muhammad, maka tempatnya itu nanti akan di neraka. Maka ada benar. Itulah contoh daripada hadis. Contoh daripada kualitas hadis. Tapi dari segi kuantitas hadis itu ada ahad, ada mutawatir, ada aziz. Itu dari segi kuantitas. Nah, lalu bagaimana misalnya kalau kita ingin menentukan hadis itu sahih, hasan atau dhaif? Biasanya para perawi-perawinya itu menyebutkan bahwa hadis ini hasan, hadis ini sahih, hadis ini dhaif ataupun maudhu. Tapi yang lebih terkenal bahwa hadis-hadis ini adalah hadis sahih itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu adalah beliau adalah imam-imam yang terkenal meriwayatkan hadis-hadis sahih. Meskipun ada sebagian hadis yang dhaif atau hasan, tapi kebanyakannya adalah hadis sahih. Imam Bukhari itu adalah salah satu imam yang besar. Imam Bukhari suatu ketika setelah meriwayatkan satu hadis, saking beliau itu teliti di dalam menyeleksi hadis bahwa ini itu hadis sahih, ini itu hadis hasan, itu hadis dhaif. Imam Bukhari pernah suatu ketika menulis hadis. Beliau itu menulis hadis. Selesai menulis hadis, beliau pamitan kepada sang sanad atau guru yang telah memberikan beliau hadis, lalu beliau pulang. Setelah beliau pulang, beliau itu dalam riwayat dikatakan guru yang tadinya itu memberikan hadis kepada beliau itu meludah
lewat jendela, melewati jendela. Lalu apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari? Imam Bukhari gagal menyeleksi hadis tersebut bahwa hadis tersebut dikatakan hadis sahih. Coba bayangkan, hanya gara-gara meludah lewat jendela. Padahal kan nggak ada dalam hukum hal-hal. Kalau kita lihat dari segi fikih, itu meludah lewat jendela itu tidak haram. Tapi Imam Bukhari lebih teliti lagi, lebih berkualitas lagi bahwa memang tidak haram, tapi tidak ada akhlaknya di sana. Imam Malik bin Anas, salah satu imam mazhab, itu pernah beliau suatu ketika sedang melewatkan hadis. Ini saking mengedepankan keutamaan daripada hadis, bahwa hadis itu adalah penting. Kita tidak boleh melewatkan, kita tidak boleh meremehkan hadis, karena hadis itu nih sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad ini? Adalah Sayyidul Anbiya. Nabi Muhammad adalah pemimpinnya para nabi, bukan ecek-ecek lah istilahnya. Tapi beliau adalah pemimpin daripada para nabi. Suatu ketika Imam Malik bin Anas sedang melaksanakan taklim bersama murid-muridnya. Beliau meriwayatkan suatu hadis. Ketika datang dari akhir penghujung beliau mengatakan hadis, tiba-tiba mukanya merah sampai beliau selesai membacakan rawi daripada hadis tersebut, baru beliau menyuruh salah satu anak muridnya, wahai muridku, coba kesini, coba tolong ambilkan sesuatu yang ada di belakang punggungku. Sesuatu apa wahai imam? Kata anak murid. Coba lihat saja. Ketika anak muridnya itu melihat sesuatu yang ada di balik punggung Imam Malik pada saat itu, anak muridnya kaget. Wahai Imam Malik, ini adalah binatang berbahaya. Pas dilihat itu adalah seekor kalajengking yang sedang menyengat bagian belakang daripada Imam Malik bin Anas. Saking apanya, sampai muridnya yang lain berkata, wahai imam, padahal engkau tadi ketika engkau meriwayatkan, membacakan satu hadis, kenapa engkau tidak berhenti dulu, sehingga kami akan mengambil binatang yang sedang menyengat kamu? Tapi jawaban Imam Malik apa coba? Ini adalah hadis yang datangnya dari kanjeng Nabi Muhammad, maka harus disampaikan sebagaimana harusnya. Tidak boleh ada satupun hal yang memotong daripada sabda mulia kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah saking Imam Malik memuliakan hadis. Ini dari segi pengertian cukup jelas bahwa Al-Quran adalah, kita ulangi lagi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari atau 23 tahun. Bisa ditambahkan lagi membacanya adalah ibadah, mentadaburinya juga ibadah, mentafakurinya juga ibadah. Dan Nabi Muhammad juga bersabda, khairu man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Terus hadis adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan atau ketetapan takrir. Dan bagian-bagiannya ada sanad, ada matan, ada rawi. Dari segi kualitasnya ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu. Dari segi kuantitas ada ahad, ada mutawatir, ada aziz. Itu yang dimaksud dengan hadis. Itu adalah bagian-bagian materi daripada Al-Quran dan hadis. Sebelum kita jauh mengupas daripada materi Al-Quran dan hadis, maka kita harus mengetahui dulu apa itu makna daripada Al-Quran dan makna daripada hadis. Mungkin cukup sekian pembawaan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.